Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik di dalam gereja hari ini dan juga saudara-saudara kami yang mengikuti lewat virtual Zoom, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum ibadah di pagi hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Marilah kita bersaat teduh sejenak, kita berdoa. Berdoa selesai. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang. Ayat ketiga kita bangkit bersama-sama. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, yang berada di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita
memberitakan Injil keselamatan agar jemaatmu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena Anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Hidup Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah hari. Betapa indah harinya saat bumi penuh alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sebagai pengganti, Taurat Tuhan pada minggu ini dipilih dari firman Tuhan yang tertulis pada 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Hidup bersama suami istri. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah, lembut, dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Sama seperti Sarah, taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya. Jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istri, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya dosamu jangan terhalang. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati.
Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan 2. Tuhan, Kau gembala kami. Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kita undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetaplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena untuk tidak selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1 dan 2.
Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang tertulis pada kitab Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Yohanes 5 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada lima serambinya, dan serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpa, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, siaplah yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncang air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta yang memelihara dalam hati. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Lawanlah godaan. Lawanlah
godaan selalu berteduh, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harapan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercela. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman percaya kita, sebagaimana pengakuan saudara seiman kita di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat dalam 1 minggu ini. Shalom, Shalom. kita akan mendengarkan warta jemaat di Minggu tanggal 29 Mei 2022. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan atas kasih karunia dan anugerah pertolongan Tuhan Allah yang menyertai kita sepanjang minggu ini. Kita bisa mengikuti ibadah untuk memuji dan memuliakan namanya, dan hendaklah kita selalu berseru kepada Tuhan agar di dalam hidup kita selalu mengandalkan Tuhan saja. Yang kedua, nama minggu kita pada saat ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Topik firman Tuhan yang akan kita dengarkan nanti adalah orang benar berseru, Tuhan menjawab. Ketiga, keuangan. Persembahan kita pada minggu yang lalu tanggal 22 Mei 2022. Persembahan kantong pertama 70.000, kantong kedua 70.000, kantong ketiga
70.000. Persembahan ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 26 Mei 2022. Persembahan kantong pertama 70.000. Kantong kedua 70.000. Kantong ketiga 110.000. Jumlah keseluruhannya 460.000. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati persembahan tersebut demi kemuliaan namanya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah kami, yang kami puji dan kami sembah di dalam kasih anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan yang sudah nyata dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah pelihara kehidupan kami masing-masing, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan Zoom ini dari rumahnya masing-masing. Kami percaya Tuhan senantiasa menjaga yang memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan pada saat ini, Engkau juga tetap melawat mereka, menyertai kehidupan mereka, memberikan kekuatan serta kesehatan yang baik dalam kehidupan mereka. Dan pada saat ini kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu agar kebenaran firman-Mu yang disampaikan boleh memperkuat iman kami, boleh meneguhkan iman kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk persembahan demi persembahan yang telah kami kumpulkan di minggu-minggu yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahannya. Biarlah itu semuanya kami pergunakan untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Dan juga ajar kami untuk mengelola keuangan tersebut untuk perluasan kerajaan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kami masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk setiap dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat tiap-tiap hari melawan kehendak-Mu. Kami mohon Tuhan ampuni kami agar tidak terhalang segala berkat dan anugerah-Mu yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami di hari-hari akan datang. Terima kasih ya Bapa. Biarlah segala doa, persembahan dan puji-pujian kami Kau terima sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita melakukan persembahan dari kantong pertama dan kedua, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita memberikan persembahan. Sebagaimana tertulis pada kitab Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 58, Maha Kasih yang Ilahi. Maha Kasih yang Ilahi, nikmat surga turunlah.
Mazmur 17 ayat 1 sampai dengan 6. Diburu dengan tak bersalah, doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadamu, dengarkanlah perkataanku. Yesus lihat umatmu yang dapat kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh pikiran, hingga kami yang di dunia dekatkan pada sorga. Orang benar berseru, Tuhan menjawab. Dalam konteks perjanjian lama, orang benar sangat terbatas jumlahnya. Walaupun bangsa Israel disebut umat pilihan, tetapi tidak semua disebut orang benar. Di antaranya adalah imam, nabi-nabi, dan raja yang curang. Itulah yang disebut orang benar. Dan orang-orang ini, doa mereka, seruan mereka didengar oleh Tuhan. Daud yang seruannya didengarkan oleh Tuhan dalam situasi sebenarnya sangat sulit. Seruan Daud sebagai orang pilihan atau doanya dijawab Tuhan bukan hanya atas kemurahan dan kasih karunia Allah saja, tetapi ada 3 unsur yang dihidupi oleh Daud. Yang pertama dalam ayat 1 dan 2, ketaatan orang. Ada contoh yang kontradiktif dengan Raja Daud yang menjadi musuh Daud, walaupun Daud sendiri sebenarnya tidak pernah membalas atau berniat mencelakakan, yaitu Raja Saul. Saul juga diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Daud juga diurapi oleh Tuhan menjadi raja. Tapi di mana letak perbedaannya? Saul tidak taat, tapi Daud taat. Sehingga Daud mencapai puncak kepemimpinannya, bahkan oleh Tuhan, garis keturunannya diberkati
bahkan dari keturunan Daud lahir sang juru selamat kita, Yesus Kristus. Tapi sangat menyedihkan akibat ketidaktaatan orang yang diurapi akhir hidup, kematian sangat mengenaskan. Ia Raja Saul. Dalam konteks perjanjian baru, orang belikan tidak terbatas, bukan hanya kepada hamba Tuhan, tapi semua orang percaya yang dimeteraikan oleh Roh Kudus adalah umat pilih. Itu sebabnya kalau tema ini diangkat, semua jemaat Tuhan harus menyadari dirinya bahwa dia adalah orang benar. Maka seruan orang benar dapat mengakibatkan hal-hal yang sangat fatal di dunia ini. Tapi masalahnya adalah orang benar yang seperti apa yang seruannya didengarkan oleh Tuhan. Yang pertama adalah orang benar yang ketataannya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ayat 1 dan 2 dikatakan, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Ada keterbukaan akibat intimnya hubungan Daud dengan Allah, sehingga perkataannya seperti dengan sahabat, dengan teman, dengan seperti tidak ada lagi batasan, sehingga kata-kata dan doanya Daud itu sangat-sangat menggambarkan bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Sehingga dia dengan sangat terbuka, dia berani berkata, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dan bait yang terakhir dari ayat itu dikatakan, dari bibir yang tidak menipu. Dan ini diutarakan langsung kepada Allah. Daud tahu persis Allah yang maha kudus, yang maha benar, yang maha kuasa, yang konsekuensinya ketika dia melakukan sesuatu perkataan yang tidak benar, tidak sesuai dari hati, dan dikeluarkan dari mulut, itu berakibat fatal terhadap dirinya. Tapi Daud, dia adalah seorang yang sangat takut akan Allah, sehingga seluruh hidupnya bergantung penuh kepada Allah. Dia tidak peduli kata orang. Dia mempertontonkan gaya hidup yang sangat berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Suatu saat karena dia suka cita menyembah Tuhan, dia menari-nari di jalan raya. Orang menghina dia, tapi dia tidak peduli karena dia tahu apa yang dilakukannya benar di hadapan Allah. Banyak orang Kristen melakukan hal yang benar di hatinya, tidak berani mengungkapkannya. Ini yang jadi masalah. Dan ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang tidak taat. Kebenaran dalam hatinya, tidak berani mengungkapkannya keluar. Penyebabnya adalah ketaatannya yang dipertanyakan. Daud punya hubungan yang sangat luar biasa dengan Tuhan, sehingga dia tidak pernah memakai logika, tetapi dia taat seperti komando terhadap prajurit. Dia tidak perlu apa alasan, dia diperintah. Orang Nasrani, orang Kristen yang beriman, yang sadar dia adalah orang benar, memang harus demikian. Contoh disebut segala bapa beriman Abraham. Ketika dia menanti hampir 100 tahun putra tunggalnya Ishak sebelum lahir kemudian yang lain. Tapi sekitar umur beberapa tahun sudah mulai anak-anak, sudah tahu berpikir dan bertanya. Tapi Tuhan menuntut dia mempersembahkan anak. Secara logika, secara pikiran manusia, pertimbangan dan kebutuhan, mana mungkin Abraham bisa menunaikan tugas itu. Tapi dia tidak bergeming. Sekalipun di dalam perjalanan Ishak bertanya, Bapak, mana dombanya? Tali sudah ada, pisau sudah ada, kayu sudah ada, tapi mana dombanya? Abraham sebagai bapak
Secara insani dia menangis dalam hati. Tapi karena intim hubungan secara roh spiritnya, Tuhan memberikan dia hikmat untuk menjawab putranya Ishak. Allah sudah menyediakan. Perjalanan itu berjam-jam bahkan berkali-kali. Pertanyaan yang sama muncul beberapa kali, menyayat hati seorang ayah yang menanti anak sekian lama, bergumul dan berdoa kepada Tuhan. Tapi saat yang sudah diberikan berumur lagi senang-senangnya, tapi diminta untuk dipersembahkan. Ini suasana yang tidak mudah. Karena itu kalau kita orang benar, iman kita harus mencapai titik kulminasi, melampaui segala batasan-batasan yang ada di dunia ini. Iman orang Kristen yang benar harus melampaui semua kebutuhan yang menyekat kita untuk percaya kepada Allah. Ini yang menjadi pergumulan kita sebagai umat Tuhan di dunia. Orang benar, kalau konsep PL adalah orang yang dipilih, orang-orang tertentu dan terbatas. Tapi dalam perjanjian baru, Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan, bahkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa kita diangkat, orang percaya diangkat menjadi anak-anak Allah. Orang-orang yang diangkat inilah anak-anak Allah, inilah yang berhak menerima janji Tuhan dan juga berhak menyebut Allah itu sebagai Bapa. Karena ada hubungan secara rohani, secara spiritual, secara roh kita ini sudah tidak bisa dipisahkan oleh keadaan dunia. Tidak bisa. Makanya Paulus katakan dalam Efesus 1, 13, 14, ketika kamu percaya menerima Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ayat 14 dikatakan, Roh Kudus itulah yang menjadi milik Allah. Apakah semua orang Kristen, apakah semua anak-anak Tuhan yang disebut Kristen, anggota gereja, orang benar? Ini menjadi pertanyaan. Tidak. Itu sebabnya pergumulan banyak orang Kristen selalu berada dalam lingkaran yang itu-itu aja. Oleh karena apa? Kekristenannya hanya tingkat jasmani. Doa-doa yang dikumandangkan, yang disampaikan hanya tingkat jasmani. Sehingga tidak masuk kedalaman jiwa. Sehingga doa-doa orang seperti itu jelas Tuhan tidak berjawab. Karena harus mix kontak roh dengan roh. Dan itulah meterai yang menghubungkan kita dengan kerajaan surga. Sehingga segala janji-janji Allah yang tertulis dalam Alkitab, ketika kita bicara kepada Bapa kita, maka yang tertulis dalam Alkitab itu diperintahkan dari surga, maka semua ciptaan akan bergerak sesuai dengan perintah Tuhan, komando. Itu sebabnya orang benar yang berseru, Tuhan menjawab. Tidak ada kekuatan yang bisa menghalangi. Yang kedua, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Yang pertama tadi, ketaatan. Yang kedua, sikap hati orang benar. Ayat 3 dikatakan begini, bila engkau menguji hati, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutmu tidak terlanjur. Sikap hati orang terbuka di hadapan Allah. Sebenarnya orang Kristen tutup-tutupi pun Tuhan tetap lihat, karena Tuhan tidak bisa dibatasi oleh Allah. Tapi masalahnya Tuhan menuntut bagaimana kejujuran, bagaimana sikap seorang percaya, pengakuannya terhadap Tuhan, apa yang ada di hatinya. Ada 3 kata yang diungkapkan oleh Raja Daud yang mirip dan sama pengertiannya.
Dia menyatakan diri terbuka di hadapan Allah, siap diuji, siap diperiksa, siap diselidiki. Saudara, ini 3 kata ini sangat penting. Kalau masuk dalam dunia intelijen, 3 kata ini melekat kepada aparat. Dia harus tahu mengujinya seperti apa, melihat data, jejaknya, dilihat terus sampai di mana perjalanan, diikuti, diperiksa secara detail, semuanya sedalam-dalamnya, lalu diselidiki apa tujuannya, apa keinginan orang ini, apa cita-citanya, apa kehendaknya. Dari perjalanan hidupnya yang diuji dan diperiksa akan ketahuan mau kemana sih orang ini. Kita juga sebagai umat beribadah melayani, kadang diuji, diperiksa, diselidiki. Apa motifnya ini? Ke gereja, berdoa, bersekutu pada Alkitab, apa motifnya? Memuji Tuhan, apa motifnya? Nah, orang benar, kita benar bukan karena perilaku kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena karya kita, tapi ini bicara orang benar karena karya Kristus di Golgota. Ketika kita memutuskan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah memandang saudara dan saya, sekalipun banyak kelemahan dan kekurangan dan moralitas kita yang payah, tapi Dia memandang darahnya yang telah meterai dalam diri kita sebagai orang benar. Jadi meterai darah Kristuslah yang dilihat oleh Allah, Anda dan saya sebagai orang benar. Bukan tabiat, bukan apa yang kita pakai, bukan pengaruh. Itu sebabnya disebut meterai. Tanda ada dalam diri kita, tanda penebusan, tanda umat pilihan, dan roh itu ketika sudah dimeteraikan dalam diri kita, itu tidak bisa ditahan. Sukacita damai sejahtera dan gaya hidup kita akan berubah. Kalau Daud mengatakan ketika dia diuji, ketika dia diperiksa, ketika dia diselidiki, tidak hidup kejahatan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita diuji, diperiksa, diselidiki oleh Allah? Kita harus mengerti dan paham, Allah kita hanya menuntut kejujuran kita, karena Dia tahu sebelum kita berpikir pun Dia sudah tahu apa yang tersimpan dalam pikiran kita. Tetapi demi kepentingan kita, demi kebahagiaan kita, firman ini disampaikan supaya kita terus terus kepada Allah. Tapi bisakah itu terjadi? Hanya hubungan yang intim dengan Tuhan, lewat doa yang disengaja, yang disungguh-sungguhkan, berkomunikasi. Doa itu adalah dialog, di mana orang percaya meminta atau bersyukur, berdoa, mengutarakan apa isi hati, tetapi dia juga harus mendengar apa. Banyak orang Kristen hanya berdoa, hanya monolog, mengutarakan apa keinginannya, semua beban-beban, tapi dia tidak pernah berdiam diri. Yang kadang-kadang dia bisa bicara lewat Alkitab ketika kita baca firman, tapi kadang-kadang juga dia bicara di hati kita. Bahkan waktu kita tidur malam, dia berbicara dengan diri kita. Karena dia bisa menggunakan apa? Tapi kadang kita tidak mengerti. Karena kita tidak sensitif. Kita tidak mengerti, tidak paham, karena tidak terbiasa. Karena kita larut dalam retorika, dalam keadaan yang kita tidak punya disiplin, sehingga kita tidak peka dengan suara Tuhan.
Sehingga ketika kita baca Alkitab pun sepertinya tidak ada apa, sehingga huruf yang ada. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak terbangun. Karena itu penting. Mengapa Daud bisa bicara seperti ini? Karena hubungan secara terus-menerus. Sekalipun dia berbeda, sekalipun dia diri, sekalipun apa kegiatan, kontak dengan Tuhan, rohnya tetap punya. Selalu ada penyerahan diri kepada Tuhan. Sehingga dia bisa bicara seperti ini. Engkau tidak akan menemukan kejahatan dalam diri. Ini satu keberanian oleh karena kekudusan ada dalam diri. Lalu orang benar seruannya dijawab oleh Tuhan. Yang ketiga adalah menjaga gaya hidup. Ayat 4 sampai 6. Tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejak kakiku tidak boleh. Orang benar yang seruannya didengar atau dijawab oleh Tuhan memiliki gaya hidup. Dia harus menjaga gaya hidup. Dengan apa? Dengan firman kebenaran. Kita tidak bisa dengan etika, moral, adat istiadat. Walaupun ada kebenaran di sana, tapi bukan kebenaran yang absolut, yang berkuasa. Tapi kebenaran firman Tuhan itu adalah pelita, pelindung, pengalah, dan pembimbing. Ketika kita berjalan dalam dunia kegelapan, jalan yang terjal, firman Tuhan itu menjadi pegangan, menjadi tongkat penuntun bagi kita. Itu sebabnya Yohanes katakan dalam pasal 8 Injil Yohanes, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Orang yang menjaga gaya hidup dengan firman Tuhan berarti dia bersandar kepada Allah. Orang banyak susah, bingung, stres, keadaan dunia yang seperti ini karena kurang totalitas penyerahan diri kepada Allah. Dia ucapan saja berserah kepada Tuhan, tetapi dalam prakteknya dia yang memimpin, sehingga khawatir, takut, cemas, kehilangan darah, kehilangan itu menjadi ciri yang menunjukkan bahwa orang tidak dapat berserah kepada. Kemudian dalam ayat yang ke-5 dikatakan, langkahku tetap mengikuti jejak. Dalam Injil Yohanes pasal 14 apa yang dikatakan? Aku jalan kebenaran dan hidup. Mengikuti jalan Tuhan berarti kita konsisten berpegang kepada kebenaran yang menjadi pegangan kita, acuan kita, dasar kita bersosialisasi, berkarya, melayani, berkomunikasi harus Tuhan. Tidak ada inilah yang disebut integritas di dalam kejujuran, transparan, berkarya. Hal ini tidak mudah, tapi ingat, penolong ada dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Secara manusia kedagingan kita tidak mungkin bisa mentaati komando firman Tuhan, tidak bisa. Tapi dengan total berserah, Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kemampuan bagi kita untuk taat dalam situasi dan kondisi yang kita tidak mungkin membela diri. Para rasul dan murid-murid Tuhan, hamba Tuhan yang mati-mati menunjukkan hal itu. Bahkan dalam PL pun curang seperti Daniel dengan teman-temannya 3 orang lagi.
sekalipun hukuman mati yang mengancam karena undang-undang. Tapi dia suruh kalau dia mau menyangkali hanya menyembah berhala patung yang didirikan raja. Tapi dia kebenaran tidak pernah kompromi. Tapi kekuatan apa yang membuat Daniel hamba Tuhan seperti Petrus, seperti Yohanes sampai dipenggal? Yang lain-lain dalam Stefanus dilempari. Bukan manusia daging, tapi roh yang ada padanya. Itulah roh kudus. Mana mungkin manusia seperti apa, seperti super apa dia manusia bisa mempertahankan, apalagi tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada mereka bukan tuduhan yang apa. Oleh karena dia sebagai pengikut Kristus lalu dipolitisasi keadaan itu sehingga dirajam dengan batu, disiksa secara menyedihkan. Bahkan Yohanes dibuat seperti mainan, undian dipersembahkan dia kepala. Tetapi dia tetap sampai akhir hidup menjaga. Kali ini tidak mudah, tapi mau tidak mau kita harus melakukan sebagai orang benar yang ditebus oleh darah Kristus. Dan tidak ada pilihan lain, wajib hukum, karena ini sifatnya perintah. Karena itu kita memang tidak boleh sakit, tidak boleh serupa dengan pendekatan. Berubahlah dari hari ke hari, tapi Roh Kudus yang menolong kita bisa berubah. Aniaya pasti ada, kesulitan pasti ada, gangguan pasti ada, penyakit, kecelakaan pasti ada. Tapi kalaupun itu Tuhan izinkan, hanya untuk menunjukkan kemahakuasaan dan mujizat bagi orang-orang percaya. Karena di sana namanya akan diagungkan dan dimuliakan. Karena ending dari segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan adalah mempermuliakan. Alkitab mencatat. Dipenjarakan Yusuf, dia tetap sedih. Banyak kasus yang dialami, tapi endingnya memuliakan. Ayub juga hal yang sama. Masih banyak contoh-contoh yang dialami oleh anak-anak Tuhan. Dalam PB juga seperti itu. Tapi pada akhirnya semuanya mendatangkan kemuliaan. Tapi kontras dengan konsep-konsep orang benar, banyak kali juga masih ada dalam kehidupan orang Kristen adalah kepentingan sesaat dan mengorbankan kebenaran. Hal ini adalah basic prinsip yang tidak boleh ditolerir, yang harus berpegang teguh. Itu sebabnya ada dalam Alkitab. Katakanlah ya di atas ya, tidak di atas. Ini masalah benar. Ketika kita tahu ini tidak benar, kita harus benar apapun tersebut. Karena kebenaran pasti dibela oleh Tuhan. Pasti dibela. Karena kebenaran itu sendiri adalah pemahaman kita. Kebenaran hanya di dalam, di luar itu kebenaran. Kebenaran yang absolut yang memerdekakan manusia adalah yang sesuai dengan Allah. Di luar itu semua kebenaran yang tidak benar. Manusia bisa berkata benar, tapi landasannya apa? Itu sebabnya banyak orang yang membuat perjanjian walaupun sudah dimeteraikan yang mengandung resiko secara undang-undang, tapi banyak orang mengikat karena perjanjian yang dibuat oleh manusia bukan seperti perjanjian yang dibuat oleh Tuhan selalu berubah.
ketika status kita dibenarkan oleh Kristus yang telah berkorban di kayu salib, kita disebut orang benar oleh karena meterai darahnya, dan Roh Kudus berikan jaminan bagi kita kebenaran. Itulah yang dibela oleh Tuhan, yang melekat dalam diri kita. Bukan tapi kebenaran yang sudah disuntik kepada tubuh jasmani kita, sehingga jasmani kita, seluruh organ kita bawa untuk tunduk kepada kebenaran. Maka kebenaran yang sudah menyatu dengan kita, itulah yang dibela. Karena itu gaya hidup kita memang harus basicnya harus itu. Itu sebabnya yang dikatakan oleh Raja Daud dalam ayat sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Sehingga ketika dia melangkah mengikuti jejak Tuhan, mengikuti apa perintah Tuhan, firman Allah satu-satunya penuntun dan hidup. Sehingga apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima itu, kakiku tidak akan goyah sekalipun badai di sana. Tapi ketika garis merah firman kebenaran yang kita jalani, ada intervensi Allah Roh Kudus di situ. Maka lubang-lubang yang kita lihat menganga di depan, Tuhan sendiri membuat jalan itu menjadi rata tanpa kita ketahui secara. Suatu saat saya mengalami ketika saya diminta sampai 5 kali saya di Bank Kariga, dari Bank Indonesia, meminta saya setiap sampai 5 kali. Suatu saat waktunya karena jam itu saya sudah sampai di Bank Indonesia. Tapi yang terjadi baju tidak akan ikut, sehingga berjalan. Saya pacu kencang. Tujuan saya sebagai hamba Tuhan, takut saya jangan sampai indisiplin, jangan sampai menunjukkan saya tidak bisa. Jadi saya Tuhan tolong, saya lari cepat, tapi tiba-tiba dari gedung lorong mobil tak ada ke kanan, dia muter. Saya lari cepat dari kendaraan dari sini, saya tak dia, tidak bisa mengelak apapun dari kecepatan tinggi. Saya bersentuh. Saya tutup mata. Apa terjadi? Saya bisa berada di balik mobil ini. Itu kalau bukan Tuhan, itu tidak mungkin. Saya tidak habis pikir bagaimana terjadi. Itulah Tuhan. Dan itu menjadi kesaksian bagi saya sampai kapan tidak bisa terlupakan. Seperti ada tangan yang sangat kuat dan kecepatannya melebihi dari kecepatan yang ada. Jadi saya sama kendaraan itu saya tidak bisa dibalik itu bagaimana itu. Dan ini biasa. Dan firman Tuhan itu, ya, kalau dikatakan mengikuti jejak Tuhan, kaki tidak. Selama kita berdiri dalam kebenaran, tidak ada perlu takut apapun. Tidak perlu kita cemas khawatir tentang apa yang kita makan, kita pakai, apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Dia Allah yang maha tahu, maha hadir dan maha kasih. Dia tidak mungkin terlambat untuk menyelamatkan kita, menolong kita. Selama hidup sejak tahun 82 saya bertobat menjadi hamba Tuhan. 3 tahun saya di India. Melayani sampai pengadilan kebutaan. Saya melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Suatu saat tidak punya apa, tidak punya uang dan sama sekali berada di hutan. Saya harus pulang. Kendaraan pada tahun 83 itu diserbu oleh UPM. Bahkan kepala penjara Pak Gaju, istrinya presiden di Bandung karena tembak di Habibur. Jadi Habibur itu di penjara itu tidak. Waktu saya harus pelayanan ke tempat perkebunan kelapa sawit.
dengan keadaan yang seperti itu. Waktu diperiksa sudah tetap, yang memeriksa bukan polisi. Ketika di hutan itu malam jam 9, saya tidak tahu kemana lagi. Besok paginya saya harus khotbah di satu gereja yang ada di pedalaman. Dan saya tidak tahu jalan kemana. Yang tengahnya pun saya tidak ngerti. Jam 10 teman saya. Tapi yang terjadi, Tuhan tidak terlambat menolong. Di tengah hutan yang seperti itu, saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada orang. Yang saya dengar hanya burung-burung. Tuhan, ini aku hamba. Aku total menyerah tubuh jiwa aku kepadamu. Aku hanya bertugas menyampaikan firman di tempat ini. Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa di sana? Aku tidak mengerti. Aku berjalan. Tiba-tiba dari kejauhan kedengaran teriakan dan berhenti di depan saya. Saya bilang, Bapak, saya mau pergi khotbah menyampaikan firman. Tapi saya tidak tahu apa. Hanya lokasinya ditunjukkan. Ternyata Bapak itu bertugas di tempat yang berbeda. Dia turun lalu berhentikan supirnya, antar Bapak. Sejauh mobil bisa masuk, antar Bapak. Saya tidak pernah pulang. Diantar sampai mobil masuk. Karena malamnya hujan, tak bisa, saya berhenti sampai sejauh mana mobil itu. Sehingga saya jalan. Beberapa kilometer kemudian ada orang dari kejauhan kelihatan bawa Alkitab. Saya berseru, tunggu, saya ini pelayan Tuhan. Akhirnya dia berhenti, dia tunggu saya. Dan dengan cepat karena waktunya sudah orang sudah kumpul semua di gereja yang sangat sederhana lantai tanah. Lalu dibawa saya ke sumurnya tanah, tidak ada. Lalu mandilah di situ sekejap, tukar pakaian dan lalu saya langsung naik mimbar. Mereka juga lalu. Di situ saya menangis. Tuhan, ini seperti istana. Engkau membawa aku menyampaikan firman-Mu. Mereka menunggu firman Tuhan di tengah hutan. Itulah Tuhan kita. Orang benar, seruannya dijawab oleh Tuhan. Bagaimana mungkin kendaraan bisa hadir di hutan seperti itu? Tidak mungkin. Tapi Tuhan menggerakkan orang. Sampai saya kembali ke kota, Tuhan siapkan orang butuh. Bukan yang sampai akhirnya saya izin di mobilnya sendiri. Suami istri. Luar biasa. Jadi banyak yang kita alami ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman. Oleh karena itu orang benar berseru, Tuhan menjawab. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, juga pendengar atau yang mengikuti ibadah ini, saya mau katakan kepada Anda, kekristenan bukanlah biasa-biasa, tapi kekristenan di atas kebiasaan yang luar biasa. Oleh karena prinsipnya adalah kebenaran yang absolut, yang memerdekakan kita dari persoalan-persoalan ekonomi, penyakit dan apapun goncangan yang ada di dunia. Hanya itu satu-satunya kita bebas dari dunia ini. Sehingga kesaksian kita akan diperhitungkan oleh Tuhan dan manusia di sekitar kita akan menyebut kita dan orang-orang yang diberkati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, biarlah prinsip kebenaran ini menjadi bagian hidup kita. Kalau engkau adalah merasa orang benar, adakah indikatornya dalam hidupmu? Ketika engkau menghadapi tantangan dan kesulitan, siapkah engkau mempertanggungjawabkan sebagai orang benar? Ataukah kita hanya biasa-biasa saja dan terpola dengan gaya hidup duniawi belaka? Tuhan menginginkan kita menjadi terang dan garam. Kita sedang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kehidupan yang menjadi teladan bagi orang lain. Oleh karena kebenarannya, oleh karena rohnya ada dalam hidup kita. Kita adalah orang pilihan Allah. Kita sudah terjamin di dunia ini sampai kepada kekekalan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Oleh karena kemurahan dan kasih karunia Allah,
telah menuntun kita sampai ke waktu ini. Ini bukti kasih setia Allah yang tidak pernah terputus. Bagaimana ke depan hari ini? Masihkah kita bergaya hidup yang tidak berbeda dengan kita? Ataukah hari ini kita mengambil keputusan setiap kita masing-masing untuk berubah? Buatlah hubungan dengan Tuhan. Buatlah hubungan yang intim dengan Tuhan. Buatlah kesepakatan antara engkau dengan Tuhan. Kapan engkau mau berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan biasa-biasa. Ambillah waktu, entah kapan engkau bisa membuat waktu kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar seruan. Dan dengarkanlah dia berbicara lewat firman Tuhan, Alkitab yang engkau baca, atau dalam hatimu, dia akan berbicara. Karena berdoa kepada Tuhan adalah berdialog. Bukan hanya kita mengutarakan pendapat atau isi hati kita, tapi dia juga mau memberikan informasi, memberikan penjelasan bagaimana hidupmu ke depan. Karena dia tahu jalan-jalan yang terbaik bagi kita, supaya tidak jalan hanya menuruti keinginan dan rencana. Rencana manusia adalah rencana yang tidak sempurna, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal dan selalu sempurna. Karena dia yang maha tahu atas segala waktu dan tempat dan keadaan. Itu Allah kita. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman. Firman adalah kekuatan. Firman-Mu adalah pribadi. Firman-Mu adalah gereja. Bagi kami, anak jemaat Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau merindukan kami sebagai orang-orang yang telah hidup, orang benar oleh karena kebenaran firman, oleh karena Kristus, kebenaran yang telah menebus kami, yang memeteraikan kami, sehingga kami disebut orang benar. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena pengetahuan kami, bukan karena pengalaman kami, bukan karena budaya kami, tapi karena pengorbanan Yesus. Oleh darahnya kami dimeteraikan menjadi orang benar. Dan Engkau memberikan Roh Kudus sebagai jaminan bagi kami untuk kami hidup sebagai orang. Tantangan dan kesulitan banyak Tuhan di dunia ini, tapi firman menjadi senjata bagi kami, penuntun bagi hidup, pelita bagi jalan, sehingga kami akan berjalan di dalam tuntunan firman kebenaran. Oleh kuasa Roh Kudus kami dimampukan bertahan dalam situasi dunia yang jahat. Kami memilih dengan komitmen yang sungguh dengan iman dalam Yesus Kristus. Kami mau berkatilah umat-Mu, berkatilah jemaat-Mu dalam segala tantangan, pekerjaan, dan dimanapun berada. Tuhan tolong. Karena Kau melihat dunia ini kejam, jahat dan gelap. Kami ada di dunia yang seperti ini. Kami membutuhkan pimpinan dan pertolongan Roh Kudus, kebenaran. Berkatilah setiap jemaat. Jadikan kami semua menjadi utusan, menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang tidak diombang-ambingkan oleh dunia ini. Engkaulah pembela. Terima kasih atas firman. Terpujilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan angkat pujian kita dan sambil kita berikan kesempatan ketika
atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah dan ku Kita bangkit berdiri. Marilah kita serahkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami bersyukur Bapa kasih setiamu yang menuntun umat-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan dan kegelapan. Engkau selalu menerangi perjalanan hidup. Engkau memberikan firman dan Roh-Mu selalu mengayomi kami, supaya kehidupan kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah pergumulan dunia. Secara pribadi, komunitas, keluarga, dan jemaat, Tuhan, Engkau melihat kesulitan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur bahwa Engkau ada bersama kami menjalani itu semua. Biarlah Roh terus menolong kami, menghibur dan menguatkan kami, sehingga kami tetap berpegang kepada kebenaran. Ya Bapa, kami bersyukur atas semua itu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, ibadah kita sudah selesai. Iya, kita nyanyikan sama-sama Serika Persaudaraan. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas.